Dia baru saja berusia 22 tahun dan dia tidak sekolah. Bahkan tanpa lembur pun dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Dia bisa menghasilkan uang sebesar lebih dari $100.000 per tahun. Nama wanita ini adalah Hannah Ingram. Hannah Ingram merasa bahwa universitas bukanlah untuk dirinya. Jadi dia tidak kuliah. Ini hanya untuk dirinya ya. Jadi jangan ditiru. Dia merasa bahwa di dunia ini mempunyai banyak buku bisnis yang bisa dia pelajari. Dia merasa bahwa beberapa dari buku tersebut bisa memberikannya kunci untuk mendapatkan uang yang banyak. Buku-buku tersebut membuat dia menjadi kaya dalam waktu singkat. Ada satu kata motivasi yang membuat dia menjadi sukses untuk mendapatkan uang yang banyak. Warren Buffett mengatakan bahwa jika kamu tidak menghasilkan uang saat kamu sedang tidur, maka kamu akan bekerja sepanjang hidup kamu untuk bisa bertahan hidup. Gara-gara kata motivasi tersebut, dia akhirnya mempunyai sebuah ide yang cemerlang, lalu dia menemukan sebuah bisnis yang mempunyai profit yang besar. Bisnis tersebut akan memberikannya uang meskipun dia tidak ada di sana untuk bekerja. Ide tersebut adalah pencucian mobil di swalayan. Setelah dia menemukan ide tentang bisnis pencucian mobil swalayan, dia akhirnya harus memikirkan bagaimana saya memulai untuk melakukan bisnis tersebut sedangkan dia tidak mempunyai modal. Jadi si perempuannya pintar ini dia harus memikirkan modal itu dari mana. Dia nggak mau meminta uang dari orang tuanya dan juga dia tidak mau melakukan peminjaman kepada bank untuk mendapatkan modal tersebut. Lalu Hannah menggunakan akun TikToknya dan menjelaskan kepada dunia bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan profit. Dia juga sering membagikan bagaimana dia menjalankan sebuah bisnis, bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan atas bisnis tersebut di akun TikToknya. Dia juga melakukan bisnisnya tanpa melakukan peminjaman kepada bank atau orang lain. Lalu si Hannah ini bernegosiasi dengan pemilik tempat swalayan tersebut tentang ide bisnisnya. Jadi dia sama bosnya bernegosiasi di mana si Hannah itu harus membayar cicilan hutang si swalayan kepada bank setiap bulan, dan dia bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan di tempat dia melakukan bisnis pencucian mobil tersebut. Bosnya membayar semua modal untuk bisnis pencucian mobil, tetapi bosnya juga senang karena dia akan terbebas dari hutang bank. Jadi si Hannah ini memiliki bisnis pencucian mobil yang harganya sebesar $140.000 dengan membayarnya setiap bulan tanpa harus mengeluarkan jutaan dolar untuk uang muka. Dia juga tidak tiap hari pergi ke tempat bisnis pencucian mobil karena dia meluangkan waktu hanya sedikit untuk bisnis tersebut, karena bisnis tersebut merupakan join antara dia dengan pemilik swalayan. Intinya sih si bos swalayan itu adalah orang yang mengeluarkan duit, sedangkan si Hannah ini adalah orang yang memikirkan bagaimana profit pencucian mobilnya itu bisa menutupi bayar hutang bank dan bagaimana pencucian mobil tersebut dapat beroperasional dengan lancar dengan perlengkapan atau peralatan yang lengkap. Awal-awal bisnis 2 hari sekali dia yang membersihkan sampah dari tempat bisnisnya dan dia menjual sampah tersebut menjadi uang. Meskipun sekarang saya membayar seseorang, yaitu dia membayar anak sekolahan untuk melakukan pembersihan sampah, tetapi
dia dapat menghasilkan uang dari sampah tersebut dan mendapatkan uang $50 per tahunnya. Dari uang yang dihasilkan dari pencucian mobil tersebut, dia akhirnya membayar suatu kursus gitu biar dia dapat lisensi real estate. Jadi setelah dia lulus dari tempat kuliah, dia mendapatkan lisensi real estate dan dia menjual berbagai macam properti, dan dari hasil penjualan properti tersebut dia mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Dari bisnis pencucian mobil dan real estate itu dia mendapatkan banyak uang sehingga dia dapat hidup mewah dengan mobil mewahnya, rumah mewahnya. Sekaligus dia dapat melakukan perjalanan kemanapun yang dia inginkan karena dia tidak perlu khawatir soal uang. Dan dia tidak perlu khawatir soal waktunya karena dia menghabiskan seluruh waktunya untuk jalan-jalan. Bahkan dia tidak perlu bekerja selama 1 minggu penuh. Tetapi banyak orang yang tidak percaya dengan diri saya yang mendapatkan uang dalam waktu singkat. Lalu dia bilang, saya pergi ke universitas juga karena saya merasa terpaksa, dan itu merupakan paksaan dari orang tua saya untuk berkuliah. Ketika saya keluar dari universitas, semua orang menghakimi saya dan mereka bilang bahwa saya tidak akan menghasilkan apapun karena bisnis saya yang diremehkan, dan mereka itu salah mengartikan tentang bisnis saya. Hana selalu ingin menceritakan kisahnya kepada semua orang karena dia ingin semua orang tahu bahwa selalu ada cara lain untuk mendapatkan uang dan kesuksesan, bukan hanya dengan kuliah yang bisa dimilikinya dalam waktu singkat dan di usia muda, yaitu 22 tahun, dan dia menemukan jalan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Hana itu orangnya selalu penuh dengan cerita dan nasihat-nasihat inspiratif untuk semua orang yang melihat akunnya atau TikToknya agar mereka juga bisa sukses. Hana juga merupakan orang yang rajin membaca sampai akhirnya Hana menemukan banyak hal yang berguna untuk kehidupan Hana. Setelah itu Hana mempraktekkan semua yang ada di buku tersebut dan sekarang Hana memiliki segalanya yang Hana impikan. Banyak orang yang meremehkan tentang kekuatan suatu buku. Banyak orang yang meremehkan tentang kekuatan suatu cerita tentang motivasi seseorang untuk sukses. Cerita tentang orang itu bagaimana bisa mencapai kesuksesan. Cerita tentang kebaikan. Mereka hanya nonton video itu hanya ujungnya aja. Padahal kalau mereka nonton full itu ya, banyak kunci-kunci kesuksesan yang bisa mereka raih dengan kata-kata yang penuh inspiratif dan motivasi. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau banyak baca buku, ketika kita mau mendengarkan video-video yang inspiratif, yang penuh kebaikan dan motivasi untuk mencapai kesuksesan, aku yakin suatu saat kata-kata tersebut akan datang ke telingamu dan memunculkan suatu ide, dan itu yang menjadi power kamu untuk melakukan sebuah bisnis, lalu bisnis tersebut berkembang dan kamu menjadi sukses dalam sekejap. Ya, semoga kalian bisa meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan video-video yang motivasi kamu untuk menjadi sukses dan menjadi orang baik, dan lebih hargailah waktu yang kamu punya. Ketika kamu punya waktu, digunakan sebaik-baiknya, dan aku yakin suatu saat juga kamu akan sukses dengan sendirinya tanpa harus kamu cari ya, karena kesuksesan itu bisa aja datang sendirinya ke kehidupan kamu. Karena kamu mau belajar, kamu mau membaca buku, mendengarkan video-video yang motivasi, dan kamu orangnya bekerja keras. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi kalian, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan share, like, and komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.